Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh alladhi istafahu min 'ibadihi adda al-amanata wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat zahirah, nikmat batinah. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sihhati wal faragh. Nikmat kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita masih menjadi seorang pribadi yang muslim. Nikmat kita diberikan kesehatan. Nikmat kita diberikan waktu yang luang. Kita memohon dan berharap kepada Allah. Ketika kita berusaha untuk menjadi manusia yang bersyukur kepadanya, semoga nikmat-nikmatnya yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, niscaya akan kutambah nikmatku yang lain untuk kalian. Tapi jika kalian kufur akan nikmat yang sudah sekian banyak kuberikan kepada kalian, ketahuilah bahwasanya azabku betapa pedih. Semoga kita semua sampai mati menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau, termasuk kita yang hadir hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua sampai mati kita taat dan beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kalimat la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat di mana kita hidup di atasnya, di mana kalimat yang semoga kita mati nanti dengannya. Dan kalimat ini yang di mana kita kelak akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dibangkitkan dengan kalimat la ilaha illallah. Kita berharap sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa saja yang akhir kalimat dan akhir ucapannya adalah kapan kalimat la ilaha illallah, pasti dia akan dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Akan tetapi kita pun tahu
Ada ungkapan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang namanya kunci akan ada matanya, akan ada gigi-giginya. Yang jika satu saja gigi itu berbeda, maka kunci itu tidak berfungsi untuk membuka pintu apapun. Yang artinya kalimat la ilaha illallah ini adalah kunci surga. Yang mana kalimat la ilaha illallah ini ada perkara-perkara yang harus kita ungkapkan, kita ucapkan, kita lakukan dan kita perbuat. Muqtada la ilaha illallah. Ada konsekuensi yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengungkapkan kalimat la ilaha illallah. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan muqtada la ilaha illallah wa ma'na la ilaha illallah. Makna, maksud dari kalimat la ilaha illallah dan konsekuensi bagi orang yang mengucapkannya, yang pertama adalah al-ilm. Orang harus faham, harus mengerti. Dia sadar betul ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu apa maknanya. Para ulama menjelaskan makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekian banyak manusia menyembah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tanamkan dalam diri kita. Kita faham, kita mengerti dengan kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya? Bahwasanya tidak ada zat apapun yang disembah, diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun manusia melakukan ibadahnya, penyembahannya, ritual-ritual yang mereka lakukan, jika tidak diaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya batil. Percuma, sia-sia, tidak mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Sehingga para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, seorang muslim harus mengerti ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus faham apa maknanya, apa maksudnya. Enggak sekedar hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata. Dia harus tahu konsekuensinya, bahwasanya tidak boleh, jangan sekali-kali dia melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, beribadah itu banyak macamnya. Orang ketika meminta, memohon sesuatu, itu adalah bagian dari ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Memohon, meminta itu adalah ibadah. Jika dialamatkan kepada selain Allah, jatuh dalam ranah kesyirikan kepada Allah. Tidak sedikit kaum muslimin datang kepada si fulan, meminta ini, meminta itu. Datang kepada orang-orang yang dianggap dia wali Allah, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diagungkan, dimuliakan, ghulu, berlebihan. Ketika dia datang kepada kuburan, dia meminta-minta di sana, tidak meminta langsung kepada Allah, dia meminta kepada orang yang ada di alam kubur. Ini bagian dari kesyirikan. Kalau dia meminta sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sudah mati. Banyak sekali ungkapan sebagian kaum muslimin. Mereka mengatakan, kami datang kepada si fulan yang orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hidupnya sampai matinya. Ketika mereka mati, mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami datang kepada mereka meminta ini, meminta itu. Fal'iyadu billah. Ini bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat apapun manusia, jangankan kita, bahkan para malaikat, bahkan para rasul sekalipun, sedekat apapun mereka, mereka tidak bisa memberikan apa yang kita harapkan dan kita minta. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Memohonlah kalian kepadaku, memintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan berikan apa yang kalian inginkan. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau ajarkan kepada sahabatnya, seorang pemuda, anak kecil, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka,
ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak muda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan temukan di hadapanmu Allah tabaraka wa taala. Kalau kau meminta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Kalau kau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Sehingga setiap hari, setiap saat di waktu salat kita berucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, dan ya Allah, kami hanya meminta pertolongan kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sehingga perbuatan sebagian kaum muslimin yang datang kepada kuburan wali-wali, meminta sesuatu di sana, berharap dikabulkan apa yang mereka inginkan, fal'iyadu billah, ini tidak diajarkan oleh para ulama kita terdahulu. Jika kita datang ke kuburan-kuburan, bukan kita minta kepada mereka, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan di alam kubur mereka, memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka, agar jika mereka melakukan kesalahan, dosa, Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan dan dosa mereka. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita dalam kondisi terlilit utang, ekonomi, dalam kondisi bermasalah, kita tidak datang ke kuburan, kita meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi dari ucapan kalimat la ilaha illallah. Kita hanya memohon dan hanya meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rizki, Allah yang Maha Razzaq, yang mampu dan bisa memberikan rizki. Jika kita inginkan ilmu, Allah yang Maha Alim memberikan ilmu kepada kita. Ilmu apapun itu, ilmu dunia, lebih-lebih ilmu agama. Sehingga para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, konsekuensinya adalah ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tanamkan kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Segala bentuk ibadah apapun buang jauh-jauh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar ikhlas kita di dalamnya. Jangan sekali-kali dihaturkan niat kita selain kepada Allah. Jangan berharap pujian, sanjungan, pendengaran, penglihatan dari manusia. Jangan sekali-kali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada riya di dalamnya, ada sum'ah di dalamnya, karena itu bagian dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan ibadah bukan karena Allah telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Meskipun itu syirik kecil, tapi tetap itu bagian dari al-kabair, dosa-dosa besar. Yang mana Rasul SAW mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah justru syirik kecil. Syirik besar banyak orang faham, banyak orang sadar, tahu, mengerti, ini dosa besar. Tetapi syirik yang kecil banyak orang jatuh di dalamnya. Para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu ya Rasul? Kata Rasul, ar-riya. Orang beribadah kepada Allah, tetapi tujuannya bukan berharap pahala dan ganjaran dari sisi Allah. Setiap kali sholat diperbagus, diperindah, diperpanjang, diperlama agar dilihat oleh orang. Mendapatkan pujian, si fulan sholatnya panjang, si fulan sholatnya bagus. Niat di dalam hatinya agar orang memujinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini pun bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jangan sekali-kali salah alamat niatnya. Ditanamkan dalam diri kita tajdidun niyah, perbaharu niat. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Bukan, jika niatnya bukan karena Allah, maka dia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diperintahkan oleh Allah, silahkan kau minta apa yang kau inginkan dari manusia, karena kau tidak meminta dariku. Padahal para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini pun bagian dari konsekuensi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang disembah, yang diibadahi dengan hak dan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, perhatikan niat kita, perhatikan hati kita. Jangan sekali-kali karena manusia. Apapun ibadahnya, haji, umrah, sedekah, termasuk juga ibadah solat yang kita tunaikan, maka hendaknya benar-benar tertanam dalam hati dan sanubari kita. Niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkah wa ashmalahu wa anmah wa ashhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib berpesan, berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kaum muslimin sekalian. Kita tanamkan rasa takut kita hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ketakwaan hanya kepada Allah. Karena ketakwaan adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa ke hadapan Allah. Allah wasiatkan kepada kita semua, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal dirilah kalian seluruh manusia. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kalian kepadaku, kata Allah. Karenanya hai orang-orang yang memiliki akal fikiran, takut dan bertakwalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, berbicara takwa tidak lihat situasi dan kondisi. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita diperintahkan untuk senantiasa takut dan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita, apapun profesi kita, kita tetap wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan kita masih panjang. Dari alam dunia sampai alam barzakh, puncaknya negeri akhirat. Satu perjalanan yang hanya Allah yang tahu ilmunya, kapan akhirnya. Berbicara akhirat adalah alam yang tidak terhingga, yang akan kekal abadi selamanya. Baik di surganya Allah, na'udzubillah, termasuk di nerakanya Allah. Kalau perbekalan kita sedikit, khawatir kita tidak sampai. Jangan-jangan perahu yang kita tumpangi dan kita naiki hari ini tidak mampu menghantarkan kita ke dermaga surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak amal ibadah. Dan semua amal ibadah apapun itu bentuknya, selama ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan petunjuk Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dan terima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu bagian dari takut dan bertakwa kita kepada Allah. Para ulama mendefinisikan imtithal awamirillah wajtinabu nawahi. Ketakwaan itu adalah kita melaksanakan semua perintah Allah, baik yang hukumnya sunnah, lebih-lebih wajib, dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya, baik hukumnya makruh, lebih-lebih haram. Jika ini yang kita lakukan, insyaallah apa yang kita idam-idamkan berupa surganya Allah akan kita dapatkan dan kita raih. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang Allah hanya siapkan, sediakan hanya khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa tunduk, patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah dan berusaha menjauh dari semua larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Semoga kita semua pun menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang bersyukur, yang bersabar jika Allah Subhanahu wa ta'ala uji kita dengan segala macam ujian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم شتت شمل الكفار واليهود والنصارى يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة.